Perkenalkan, nama saya Faisal Baru Ramdhani dengan NIM J0412221077. Perkenalkan, nama saya Ivan Fauzan Pratama dengan NIM J0412211120. Perkenalkan, nama saya Gilang Renaldi Supredi Putra dengan NIM J0122221107. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Tazkia Srofiana dengan NIM J0412221127. Perkenalkan, nama saya Tezer dengan NIM J0412221014. Saya berasal dari kelas KIM AP2. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezer dari kelas KIM AP2 dengan NIM J0412221014 dari kelompok 2A. Nah, pada hari ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul reaksi pemutusan rantai ikatan pada pematangan nasi menjadi beras. Nah, sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan apa sih itu beras. Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari separuh populasi di dunia yang mengandung pati, protein, lipid, dan karbohidrat. Pada beras terdapat beberapa jenis pati. Yang pertama ada amilosa dan yang kedua ada amilopektin. Amilosa merupakan bagian dari polisakarida yang biasa disebut kanji. Ini membentuk sekitar 20-30% dari struktur kanji. Sedangkan amilopektin adalah bagian dari polisakarida yang biasa disebut pati, membentuk sekitar 70-80% dari struktur kanji. Nah, untuk amilopektin lebih besar daripada amilosa. Molekul D-glukosa yang dihubungkan bersama untuk membentuk rantai bercabang besar secara kolektif membentuk amilopektin. Terdapat beberapa perbedaan dari amilosa dan amilopektin. Yang pertama, pada struktur. Amilosa membentuk 20-30% struktur pati, sedangkan amilopektin membentuk 70% sampai dengan 80% molekul pati. Sedangkan untuk struktur rantai, amilosa memiliki struktur rantai linear dan amilopektin memiliki struktur rantai bercabang. Nah, untuk glukosa sendiri, amilosa memiliki 300 beberapa ribu unit glukosa. Untuk amilopektin memiliki 2000 sampai dengan 200.000 unit glukosa. Kelarutan, amilosa biasanya sudah larut dalam air, sedangkan amilopektin larut dalam air. Untuk tes iodin, amilosa memberi warna biru pada tes iodin, sedangkan amilopektin memberikan warna coklat kemerahan pada tes iodin. Molekul D-glukosa saling terkait untuk membentuk rantai linear besar secara kolektif untuk membentuk amilosa. Nah, amilosa sendiri merupakan sumber energi bagi tumbuhan dan manusia. Selama pematangan padi menjadi beras, pembuahan ganda menghasilkan embrio diploid dan endosperma triploid bertepung. Dalam beras, zat yang tergandung dalam beras tidak hanya karbohidrat, terdapat juga zat seperti protein, lemak, air, magnesium, fosfor, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan kandungan beras dan nasi. Yang pertama ada di dalam karbohidratnya, di mana karbohidrat itu merupakan suatu komponen utama dalam nasi dan beras. Namun, nasi memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan beras, karena beras yang diolah menjadi nasi mengalami proses pemprosesan yang mengurangi kandungan seratnya. Nah, di mana hal ini dikarenakan beras melalui beberapa tahapan dalam pengolahannya, di mana pengolahan tersebut dapat mengurangi seratnya. Yang pertama itu ada pembersihan. Pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, serpihan, dan bagian yang lainnya yang tidak diinginkan untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada pengelupasan kulit, di mana kulit beras ini memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Dalam proses ini, lapisan kulit ini akan dihilangkan untuk menghasilkan beras yang lebih putih. Selanjutnya ada pemolesan. Setelah kulit padi dihilangkan, beras memiliki lapisan serat kasar yang disebut sebagai aleuron, di mana pada tahap ini lapisan aleuron akan dihilangkan untuk menghasilkan beras yang lebih mengkilap atau lebih bersih dan lebih halus. Selanjutnya ada perendaman. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan pati yang berlebih, namun perendaman juga dapat mempengaruhi kandungan serat dalam beras dengan merendam dan membuang sebagian serat yang larut dalam air.
Selanjutnya ada perbedaan proteinnya, di mana kandungan protein dalam beras dan nasi hampir sama, namun nasi putih memiliki sedikit protein dibandingkan dengan beras merah atau beras hitam, karena kulit padi yang merupakan bagian yang paling banyak mengandung protein telah dihapus dari nasi putih. Sama seperti sebelumnya, bahwa ketika pemrosesan beras menjadi nasi, maka ada kulit yang dihilangkan untuk membuat nasi tersebut menjadi lebih putih. Selanjutnya ada perbedaan vitamin dan mineral pada beras dan nasi, di mana vitamin dan mineral terkandung dalam beras dan nasi, termasuk vitamin B kompleks, vitamin E, zat besi, dan seng. Namun beras merah memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi daripada nasi putih atau beras yang sudah diolah. Adapun alasan beras lebih tinggi kandungan vitamin dan mineralnya daripada nasi, karena hal pertama adalah hilangnya serat dikarenakan lapisan kulit padi dihilangkan pada nasi. Yang kedua, hilangnya vitamin dan mineral dikarenakan sejumlah vitamin dan mineral larut dalam air seperti vitamin B kompleks dan zat besi. Selanjutnya ada penurunan gizi dikarenakan proses pemasakan, terutama jika nasi dimasak dengan jumlah air yang berlebih dan air tersebut dibuang, seperti itu. Itu akan mempengaruhi kandungan vitamin dan mineral, di mana mineral yang larut dalam air akan terbuang atau akan sedikit menghilang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan beras dengan nasi. Yang sudah kita ketahui bahwa beras merupakan biji padi yang telah dipanen dan diolah. Dan beras mengandung dua komponen utama, yaitu endosperma dan bran, atau yang disering kita panggil itu kulit padi. Endosperma merupakan bagian dalam biji padi yang kaya akan pati, sedangkan kulit padi mengandung serat, vitamin, mineral, dan sejumlah nutrisi penting lainnya. Sedangkan nasi adalah hasil dari proses memasak dan mengolah beras. Proses ini melibatkan pemanasan biji pada padi yang kemudian mengubah biji menjadi lembut, sehingga mengaktifkan enzim dalam beras dan menghasilkan pati yang lengket. Proses ini melibatkan ikatan hidrogen antara molekul air dan pati. Beras memiliki lebih banyak serat, vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya dibandingkan nasi. Tapi selama proses memasak nasi tersebut, nutrisi yang terkandung pada beras larut dalam air. Tapi hal ini yang menjadikan nasi menjadi sumber karbohidrat yang baik, karena mengandung pati yang menjadi sumber energi yang dibutuhkan bagi tubuh. Selanjutnya, reaksi kimia yang terjadi selama proses beras yang dimasak. Yang pertama, yaitu reaksi hidrolisis pati. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi pemutusan molekul gula yang satu dengan yang lain. Dengan adanya molekul air, bukan berarti pati sepenuhnya akan berubah menjadi gula juga. Tetapi bentuk molekul pati akan memendek saja. Itu pula sebabnya beras yang sudah dimasak akan terasa manis jika dibandingkan saat kita mencicipi tepung beras. Namun, pati tidak 100% berubah jadi gula. Strukturnya hanya memendek saja. Baik, yang kedua yaitu reaksi hidrolisis protein dan lemak. Pada proses pematangan beras menjadi nasi, melibatkan reaksi hidrolisis lemak
dan protein. Hidrolisis ini merupakan reaksi kimia di mana molekul-molekul air yang digunakan untuk memecah ikatan kimia dalam molekul lemak dan protein. Jadi dibagi menjadi dua, itu ada hidrolisis lemak dan hidrolisis protein. Hidrolisis lemak yaitu selama proses beras menjadi nasi yang terdapat dalam biji padi mengalami hidrolisis. Lemak yang terdiri dari trigliserida yang merupakan gabungan 3 asam lemak yang terikat pada molekul gliserol dihidrolisis menjadi asam lemak bebas. Reaksi ini dipicu oleh panas dan air yang digunakan saat memasak nasi. Molekul-molekul air memasuki biji padi dan memecah ikatan ester dalam trigliserida, sehingga menghasilkan 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak bebas. Asam lemak bebas. Kemudian yang kedua itu ada hidrolisis protein. Protein yang terdapat dalam biji padi juga mengalami hidrolisis selama proses memasak nasi. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang terhubung satu sama lain dengan ikatan peptida. Hidrolisis protein terjadi saat panas dan air memasuki biji padi dan memicu reaksi enzimatik oleh enzim protase yang terdapat secara alami dalam biji padi. Reaksi hidrolisis protein menghasilkan pemutusan ikatan peptida dan membebaskan asam amino individual. Enzim protase memecah rantai panjang protein menjadi fragmen protein yang lebih kecil dan akhirnya menjadi asam amino bebas. Asam amino ini yang akan kemudian memberikan rasa yang khas pada nasi yang dimasak. Kedua reaksi ini penting pada proses pematakan beras dan beras menjadi nasi karena memberikan perubahan pada komposisi kimia pada beras dan menyumbangkan rasa dan aroma pada nasi. Hal itu yang menyebabkan nasi memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat daripada berasnya itu sendiri. Baik. Reaksi kimia yang terjadi selama proses beras dimasak. Ada reaksi pembentukan senyawa aroma. 2-asetil-1-pirolin ini adalah senyawa yang paling banyak menimbulkan aroma wangi pada nasi. Selain itu, masih ada ratusan komponen senyawa lain yang menyumbangkan aroma dan rasa pada nasi. Baik, saya juga akan menjelaskan pengaruh pemanasan pada nasi. Penyimpanan nasi dalam penghangat dapat menurunkan kualitas nasi baik dari segi fisik ataupun kimia, di mana perubahan fisik yang terjadi ditandai dengan perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada nasi. Terjadi juga perubahan warna menjadi kekuningan. Hal ini karena penurunan kualitas nasi ditandai dengan warna nasi menjadi kekuningan. Nasi menjadi tengik dan rasa nasi berubah. Reaksi kimia yang terjadi selama pemanasan dan penghangatan yang dapat menurunkan mutu nasi diantaranya adalah retrogradasi, hidrolisis pati, denaturasi pada protein, dan terjadinya gelatinisasi serta aktivitas mikroorganisme. Oh iya, retrogradasi itu merupakan suatu peristiwa pembentukan kembali struktur kristal pada pati yang telah mengalami gelatinisasi. Hal tersebut menyebabkan perubahan dan penurunan mutu nasi. Faktor lain yang dapat menurunkan mutu nasi diantaranya yaitu cara memasak, alat yang digunakan, perbandingan air dan berasnya, lalu ada lama pemasakan dan lain sebagainya. Pemasakan berpengaruh pada kandungan gula reduksi, karena terjadi perubahan komposisi dari polisakarida menjadi oligosakarida, disakarida, dan monosakarida. Setelah pemasakan, jumlah monosakarida lebih banyak, tetapi kandungan gula reduksi total dapat lebih rendah, karena terdapat karbohidrat yang hilang dan gula reduksi yang rusak selama proses pengolahan. Semakin lama nasi disimpan di dalam rice cooker, mutunya akan turun. Akibatnya, rusak kandungan nutrisi nasi akibat penghangatan.
Suhu panas digunakan untuk menaikkan suhu pangan dan berperan dalam merangsang suatu reaksi kimia. Misalnya membunuh mikroba dan inaktivasi enzim. Akan tetapi, pemberian panas dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan menurunnya mutu bahan pangan seperti kandungan glukosa pada nasi. Lalu ada reaksi fisika. Yang pertama itu reaksi absorpsi, yaitu bulir beras menyerap air melalui pori-porinya. Proses absorpsi berarti bahwa zat menangkap dan memindahkan energi. Dalam hal ini, beras menyerap air. Absorben mendistribusikan bahan yang ditangkap secara menyeluruh. Sementara adsorben hanya mendistribusikannya di permukaan saja. Proses gas atau cair yang menembus ke dalam badan adsorben secara umum dikenal sebagai absorpsi. Dalam ilmu kimia, absorpsi atau penyerapan adalah fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana atom, molekul atau ion memasuki fase ruah, bahan cair atau padat. Absorpsi berbeda dengan adsorpsi karena molekul-molekul yang mengalami absorpsi memasuki volume, tidak hanya di permukaan saja, seperti yang terjadi pada adsorpsi. Yang kedua ada reaksi gelatinisasi, yaitu molekul pati menyerap atau menangkap air di dalam matriksnya. Gelatinisasi merupakan suatu proses pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan air selama pemanasan. Granula pati memiliki sifat yang tidak dapat larut dalam air dingin, namun dapat mengembang dengan adanya air panas. Gelatinisasi adalah suatu proses pemecahan bentuk kristalin granula pati, sehingga setiap lapisan permukaan molekulnya dapat menyerap air atau larut dan bereaksi dengan bahan lain. Dan kondisinya tidak dapat kembali seperti semula. Beberapa manfaat gelatinisasi pada pati yaitu sebagai berikut. Mampu meningkatkan penyerapan sejumlah air, dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis atau amilase, untuk memecah ikatan pati menjadi bentuk lebih sederhana yang mudah larut. Dan juga memiliki manfaat untuk meningkatkan konversi dan kecernaan pakan. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Reaksi fisika yang terjadi selama proses beras dimasak yaitu reaksi termal atau reaksi panas yang menyebabkan molekul-molekul menjadi pecah. Reaksi termal atau termolisis adalah suatu dekomposisi kimia yang disebabkan oleh panas. Suhu dekomposisi suatu zat adalah suhu ketika zat tersebut terdekomposisi secara kimiawi. Reaksi dalam dekomposisi termal biasanya bersifat endotermik karena panas diperlukan untuk memecah ikatan kimia dalam senyawa yang mengalami dekomposisi. Jika dekomposisi cukup eksotermik, lingkaran balikan positif tercipta menghasilkan pelarian termal dan mungkin menyebabkan terjadinya ledakan. Dan ini adalah reaksi yang terjadi pada hidrolisis amilosa, hidrolisis amilopektin pada beras yang tergambar pada PPT ini. Hidrolisis amilosa C6H10O5 bereaksi dengan NH2O menghasilkan NC6H12O6 dan ada juga hidrolisis amilopektin C6H10O5M bereaksi dengan H2O menghasilkan M-1 C6H12O6 ditambah C6H10O5. Hidrolisis protein terjadi ketika enzim protease yang terdapat di dalam butir beras terlepas dari sel-sel dan melarut dalam air masak. Enzim protease ini kemudian memecah ikatan peptida dalam protein menjadi asam amino. Hasil akhir dari hidrolisis protein adalah
peptida, dan asam amino. Hidrolisis lemak terjadi ketika asam lemak dalam butir beras terlepas dari struktur selnya dan bereaksi dengan air. Hasil dari reaksi ini adalah asam lemak bebas dan gliserol. Slide selanjutnya merupakan proses pembentukan senyawa aroma pada pembuatan nasi melibatkan beberapa reaksi kimia yang kompleks. Selama proses pemasakan beras, beberapa senyawa organik dihasilkan yang memberikan aroma khas pada nasi. Hidrolisis lemak terjadi ketika asam lemak dalam butir beras terlepas dari struktur selnya dan bereaksi dengan air. Hasil dari reaksi ini adalah asam lemak bebas dan gliserol. Sebelum menjadi beras, bulir-bulir padi harus dipisahkan dulu nih. Petani zaman now sih gak perlu lagi ribet-ribet menumbuk padi pakai lesung. Nih, sudah ada mesin penggiling padi modern yang canggih. Cara kerja mesinnya sudah otomatis karena sudah pakai PLC. Kependekan dari Programmable Logic Controller. Sudah pakai layar sentuh juga loh. Wih, keren. Langsung saja deh ikut Unyil lihat cara penggilingan padi dengan cara modern di Karawang, Jawa Barat. Yuk, kita kemon. Dalam sehari, sekitar 40 ton padi basah ditampung di pabrik ini. Untuk menghasilkan beras berkualitas unggul, pabrik ini bisa menggiling padi sebanyak 4-5 ton per jam loh. Pertama, padi basah yang berasal dari petani dimasukkan ke dalam cleaning device. Lalu dialirkan ke mesin pengering. Padi yang semula basah, kadar airnya akan diturunkan dari 30% menjadi 14%. Gabah yang sudah mengering akan ditampung dulu. Baru deh dikeringkan ke mesin penggilingan melalui conveyor. Kalau ada padi yang sudah dijemur oleh petani tapi belum melalui tahap pengeringan, bisa juga nih dimasukkan ke mesin cleaning device dulu. Oke, lanjut. Mesin distuner ini akan membantu memisahkan bebatuan kecil dari padi supaya nggak merusak mesin penggilingan. Selanjutnya, padi yang sudah bersih dimasukkan ke dalam mesin pecah kulit yang akan memisahkan kulit padi dengan beras. Pada proses ini, warna beras masih coklat ya. Kemudian, beras coklat dialirkan lagi ke mesin separator untuk memisahkan beras yang sudah terpecah. Beras akan dipoles. Caranya dengan mengikis beras coklat menjadi putih. Selanjutnya, proses grading nih. Beras yang bentuknya tidak utuh akan dipisahkan dengan beras yang bentuknya utuh. Setelah dikikis, warna beras masih kusam. Makanya perlu dimasukkan ke mesin poles air untuk disemprotkan kabut air. Semoga saja dengan hadirnya berbagai teknologi di bidang pertanian bisa bikin para petani makmur ya. Amin.